Hai semua, balik lagi di Rasa Official, apa kabarnya? Oke, di video kali ini aku akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara mengelola uang belanja harian rumah tangga dengan nominal sebesar Rp50.000 per hari. Di sini kita harus sama-sama bisa menyadari bahwa kita harus bisa memisahkan antara mana keinginan dan mana kebutuhan. Karena tidak jarang orang itu tidak bisa menekan rasa keinginannya sehingga tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadinya seringkali over budget ataupun jadi hutang piutang. Aduh, jangan sampai ya itu terjadi. Yuk kita langsung buat detailnya, terus kita pisahin per pos masing-masing. Detail di sini aku buat dengan penghasilan 50.000 per hari dengan asumsi 2 orang anak. Di sini aku akan bagi menjadi 2 pos. Pos pertama itu adalah pos kebutuhan pokok, kebutuhan dasar kita, dan pos yang kedua itu adalah keinginan. Ini aku akan berikan detail sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari dengan 2 anak. Namun ini bisa disesuaikan dengan konsep masing-masing ya, ataupun kebutuhan masing-masing. Ingat, yang penting harus bisa membedakan mana yang memang kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda, mana yang keinginan. Oke, di sini kebutuhan pokok yang pertama itu adalah beras. Ini aku asumsikan dengan lebih kurang 150.000 per bulan. Jika 150.000 per bulan, maka harus disisihkan sebanyak 5.000 per hari. Jadi biaya yang memang harus dikeluarkan itu adalah 5.000 per hari. Kemudian kebutuhan pokok yang kedua itu adalah belanja. Biasanya ini belanja bulanan ya. Oke, belanja bulanan di sini aku budgetkan sebesar Rp300.000. Ini termasuk ada minyak, gula, gas, dan sabun. Biasanya 300.000 per bulan ini untuk pemakaian 1 bulan. Berarti jika per harinya itu adalah biayanya sebesar Rp10.000. Oke, setelah belanja bulanan, ini akan ada belanja sayur mayur atau lauk pauk. Di sini aku budgetkan sebesar 15.000 per hari. Ini untuk makan harian ya, Mams ya. Kemudian di sini ada sampah. Biasanya itu sampah sebesar 30.000 per bulan. Oke, berarti kita harus menyisihkan atau menghabiskan uang itu sebesar 1.000 per hari. Kemudian kebutuhan pokok yang terakhir itu adalah listrik sebesar 150.000 per bulan. Ini akumulasi untuk 1 bulan. Namun jika kita sisihkan itu harus menyisihkan atau mengeluarkan uang 5.000 per hari. Ini kemudian akan kita total kebutuhan pokoknya sebesar totalnya itu adalah 36.000 per hari untuk kebutuhan pokoknya.
Ingat ya Mams, ini itu kebutuhan untuk per hari. Jadi jika memang ada yang dibayarkan dalam 1 bulan, per harinya itu kita wajib menabung. Jadi nggak boleh keskip atau terlewati 1 hari pun, karena itu akan bikin jadi over budget nantinya di hari-hari berikutnya. Next, jika sudah di total kebutuhan pokok, kita ke pos berikutnya yaitu pos keinginan. Di sini pos kedua yaitu pos keinginan. Aku akan bagi menjadi 3 item atau 3 detail dan 3 rincian. Rincian pertama itu adalah jajan atau jalan-jalan. Jajan di sini bisa termasuk jajan kuota, pulsa, ataupun jajan cemilan bakso gitu ya, dan lain-lain. Karena ini sifatnya keinginan, jadi memang gak perlu tiap hari diturutin atau direalisasikan. Ini aku budgetkan sebesar 90.000 per bulan, dengan total pengeluaran budget per harinya itu berarti 3.000 per hari. Kemudian yang kedua itu adalah anak. Anak di sini aku budgetkan sebesar 105.000 per bulan. Berarti biaya yang harus dikeluarkan per harinya itu adalah 3.500. Anak ini contohnya bisa biaya pampers ataupun jajan anak. Itu tergantung dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Oke, ini item terakhir itu adalah arisan, dimana aku budgetkan sebesar 100.000 per bulan. Berarti kita harus menyisihkan itu sebesar 3.500 per harinya. Kita akan total biaya keinginan ini menjadi sebesar 10.000 per harinya. Itulah biaya keinginan yang harus kita keluarkan per harinya. Setelah setiap pos total atau dijumlahkan, maka kita akan mengurangi penghasilan harian, dikurangi dengan kebutuhan pokok, dan dikurangi dengan biaya keinginan. Maka yang didapatkan adalah penghasilan per harinya itu adalah 50.000. Setelah itu kebutuhan pokok per hari sebesar 36.000 dan keinginan sebesar 10.000 per hari. Sisa yang didapat dari hasil budget atau penghasilan per hari itu adalah 4.000 rupiah. Sisa dari budget penghasilan harian ini aku akan poskan menjadi 2, yaitu pos sedekah dan pos tabungan ataupun pos dana darurat. Di sini pembagiannya aku sama besar. Jika mau nggak sama besar itu silahkan saja dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Di sini aku memang menyarankan untuk tetap bersedekah, karena memang jika sedekah itu akan meluaskan rezeki kita, sehingga rezeki yang didapat itu akan terasa luas dan lapang, dan juga itu bentuk rasa syukur kita kepada sang pemberi rezeki. Seperti itu. Oke, saran dari aku itu adalah jika memang ingin memiliki tabungan masa depan, maka disarankan untuk tidak memiliki cicilan.
Cicilan di sini itu seperti contohnya tadi arisan. Arisan jika memang cicilannya berupa benda atau arisan benda, menurutku sih nggak ikut juga nggak apa-apa. Namun jika arisannya itu berupa uang, maka itu akan menjadi investasi tabungan anak di masa depan. Seperti itu. Oke, ini semoga menjadi referensi ataupun menjadi acuan untuk para ibu rumah tangga yang mengelola uang belanja harian rumah tangganya itu per hari. Jika ada saran ataupun komen, bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on next video. Bye-bye.